Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dengan saya Diamita di live update Tribun News Spesial Mudik Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, edisi Rabu 27 April 2022. Kami akan sajikan informasi terkini situasi mudik dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Awali dengan kabar hari ini Tribuners jelang puncak arus mudik jalan utama atau Trans Sulawesi di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan masih banyak berlubang. Itu berdasarkan pantauan yang dilakukan Tribun Timur pada Rabu 27 April 2022 hari ini. Kerusakan jalan banyak ditemukan di wilayah perbatasan. Bagaimana pantauan terkini sebenarnya di sana? Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Calik Mawardi, reporter Tribun Timur yang ada di lokasi. Silakan rekan Calik dengan laporan Anda. Ya. Jadi saat ini saya berada di Kabupaten Luwu Utara, Selatan, kabupaten yang berada di bagian utara Sulawesi Selatan. Jadi di Kabupaten Luwu Utara ini arus mudik, arus kendaraan yang melakukan perjalanan mudik umumnya dari ibu kota provinsi yakni Makassar sudah mulai ramai. Selain tujuan Kabupaten Luwu Utara, pemudik juga banyak yang tujuan Kabupaten Luwu Timur maupun Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Hanya saja dari pantauan yang saya lakukan, jalan utama atau jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Luwu Utara masih banyak berlubang atau tidak begitu memadai. Jalan berlubang banyak saya temukan terutama di daerah perbatasan antara Kabupaten Luwu dengan Kabupaten Luwu Utara atau pada umumnya di Kecamatan Sabang Selatan seperti di Desa Pompaniki, Desa Buangin, Desa Bunci Terpedot, dan beberapa desa lainnya. Kondisi ini tentu sangat membahayakan bagi pengguna jalan, apalagi beberapa kejadian laka lantas telah terjadi akibat jalan rusak. Dari pantauan yang saya lakukan belum ada upaya dari pihak terkait yang ingin melakukan perbaikan jalan yang rusak tersebut. Kondisi ini sebenarnya sudah berlangsung lama atau sudah beberapa bulan terakhir, namun sampai saat ini belum ada perbaikan dan telah menuai sorotan dari warga setempat. Itu dia. Baik, terima kasih rekan Calik Mawardi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur, Tribuners. Arus lalu lintas di jalur Pantura Tuban masih terpantau landai hingga hari ini, Rabu 27 April 2022. Mendekati Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, belum banyak terjadi lonjakan kendaraan yang akan pulang ke kampung halaman. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Surya, ada rekan M. Sudarsono yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Sudarsono. Halo, selamat sore Dea. Halo. Ya, silakan dengan laporan Anda, rekan. Baik Dea, hingga ini menjelang arus mudik Lebaran Idul Fitri, arus lalu lintas di jalur Pantura Tuban masih terpantau landai, belum banyak terjadi kepadatan pemudik yang melintasi jalur nasional tersebut. Dilaporkan mulai dari perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah yang berada di desa lonjakan dari pemudik ya. Namun beberapa pemudik yang terdeteksi diberikan petugas untuk diperiksa dan dilakukan vaksin bagi yang belum vaksin, baik vaksin 1, 2 maupun 3. Sedangkan di titik pos di rest area yang berada di Kecamatan Jenuh juga terpantau kendaraan masih sepi, masih beraktivitas seperti hari biasanya. Diperkirakan puncak arus mudik ini baru terlihat pada saat H-3 jelang Lebaran.
Meski begitu, diprediksi juga tidak akan mengalami peningkatan kendaraan yang begitu signifikan karena sudah ada beberapa opsi jalur yang itu sangat memudahkan pemudik untuk pulang ke kampung halaman. Di antaranya pemudik bisa melalui jalur tol yang sudah terhubung lewat jalur tengah maupun jalur selatan. Di sisi lain juga mungkin ada pemudik juga yang akan melalui jalur yang akan menggunakan kereta api ya untuk sarana transportasi pulang ke kampung halaman. Jadi diperkirakan memang tidak akan mengalami lonjakan yang tinggi saat H-3 nanti. Gitu dia. Baik, terima kasih rekan Sudarsono melaporkan langsung dari jalur Pantura Tuban. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sulawesi Tenggara, Tribuners. Arus mudik Lebaran di Kendari sebelumnya diprediksi akan terjadi di H-7 Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Namun pantauan di lapangan hingga kini arus mudik di Pelabuhan Nusantara Kendari masih normal. Rekan reporter kami dari Tribun News Ultra, Amelda Devi akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Amelda. Ya baik, terima kasih rekan Dea. Untuk pantauan arus mudik di Kota Kendari, khususnya di Pelabuhan Nusantara Kendari, di hari Senin kemarin atau di H-7 Lebaran, penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara masih terpantau normal. Ya, terlihat meskipun padat warga yang datang, namun tidak memenuhi kapal atau mengakibatkan kapal menjadi over kapasitas. Ya, hal ini juga dibenarkan oleh Kepala KSOP Kendari, di mana sebelumnya pihak juga memprediksi bahwa lonjakan arus mudik itu akan terjadi di H-7 Lebaran. Namun di H-7 kemarin terlihat bahwa memang penumpang belum begitu memadati kapal-kapal, karena berdasarkan keterangan dari pihak pelabuhan juga bahwa para pengunjung sudah berdatangan sejak hari-hari sebelumnya di H-10 hingga H-7 kemarin. Jadi di H-7 yang biasanya terjadi lonjakan penumpang, kemarin tidak terjadi begitu tinggi. Ya, dengan demikian pihak KSOP sendiri kembali memprediksi arus mudik ini akan terjadi di H-3 Lebaran. Oleh sebab itu pihaknya dan pihak pelabuhan juga tetap mengantisipasi terjadinya lonjakan maksud saya lonjakan penumpang di Pelabuhan Nusantara. Ya, salah satunya dengan menyediakan kapal-kapal penumpang. Jika nantinya akan terjadi lonjakan, pihaknya segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat di bagian sana untuk mengonfirmasi apakah akan menambah armada kapal yaitu membuka atau memperpanjang jalur penyeberangan lebih lama lagi di satu hari itu. Ya, selain itu dia untuk perlengkapan lainnya bahwa memang selalu diimbau kepada para penumpang untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, karena meskipun di Kota Kendari saat ini sudah 0 kasus COVID-19, namun tetap saja pandemi belum berakhir sepenuhnya, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID-19 lagi, warga tetap diimbau untuk menjaga protokol kesehatan dan tentunya melengkapi dosis vaksinasinya hingga booster. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan Amelda untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemudik mulai membanjiri jalanan kota Solo, Jawa Tengah menjelang puncak arus mudik Lebaran tahun ini. Jumlah kendaraan yang tercatat lebih tinggi daripada sebelum pandemi COVID-19 di tahun 2019. Adapun kenaikan jumlah kendaraan ada pada jam-jam waktu tertentu, yakni sore hari terlebih jelang dan setelah buka puasa. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Agil Tri Setiawan, reporter Tribun Solo yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Agil. Ya, dia dari pantauan di jalan raya bahwasanya di kota Solo saat ini volume kendaraan yang keluar ataupun masuk sudah mengalami peningkatan. Dari data Dinas Perhubungan Kota Solo sejak H-7 kemarin
ada sekitar 8.625 kendaraan yang keluar masuk Kota Solo, dan pada H-6 kemarin ada 559.599 kendaraan yang tercatat keluar masuk melalui 7 pintu perbatasan di Kota Solo. Dari data tersebut bahwasanya angka jumlah volume kendaraan yang keluar maupun masuk di Kota Solo mengalami peningkatan bahkan sebelum terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2019 lalu. Bahwasanya dari data di tahun 2019 lalu pada H-7 hanya mencatat sekitar 450.000 kendaraan yang keluar masuk, dan pada H-6 sebanyak 382.000 kendaraan yang keluar masuk. Dari Dinas Perhubungan Kota Solo sendiri mengatakan arus mudik sudah mulai nampak di Kota Solo seiring dengan meningkatnya volume kendaraan yang tercatat yang ada di Kota Solo. Selain itu, bahwasanya di pihak kepolisian maupun dinas perhubungan juga telah membuat pos pengamanan bila mana terjadi penumpukan di sejumlah jalan protokol yang ada di Kota Solo. Namun untuk saat ini kondisi arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Namun pada waktu-waktu tertentu seperti waktu pulang kerja atau waktu menjelang buka puasa atau setelah buka puasa, arus kendaraan di sejumlah dalam protokol di Kota Solo mengalami kepadatan dan cenderung mengalami kemacetan. Dari data Dinas Perhubungan sendiri, ada 19 titik yang menjadi lokasi rawan kecamatan seperti di Simpang Peroka, Karten, Gilingan, Coitan, Dawung, Gajak, Cangkras, dan sebagainya. Selain itu ada 5 perlintasan bidang yang juga menjadi penyebab kemacetan yang ada di Kota Solo seperti di Jalan S. Parman, di Pasar Nongko, Viaduk Gilingan, Urip Sumarjono, dan Palang Joglo. Tidak. Baik, terima kasih untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumatera Selatan. Tribuners, geliat arus mudik Idul Fitri 2022 di Pelabuhan Bom Baru Palembang terpantau mulai menunjukkan peningkatan. Namun antrean penumpang Palembang Muntut tidak terlihat terlalu panjang. Selengkapnya akan dilaporkan reporter dari Tribun Sumsel, ada rekan Rahmat Kurniawan yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Jadi Tribuners dapat kami sampaikan bahwasannya untuk arus mudik di Pelabuhan Bom Baru Palembang sampai dengan H-7 kemarin itu sudah menunjukkan peningkatan, namun masih dalam batas yang cukup normal, demikian begitu Dea. Untuk jumlah penumpang dari informasi yang kami himpun dari pengelola loket Ekspres Bahari di Pelabuhan Bom Baru, semenjak tanggal 25 Mei itu operasional pelabuhan sudah dilakukan setiap hari, dan juga untuk jumlah penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Bom Baru Palembang menuju Muntok itu sekitar 150 orang per hari dari yang biasanya hanya 100 orang per hari. Dan itu pun dengan jumlah kursi penumpang yang sudah rata-rata sudah dipesan semua dari tanggal 25 sampai H+7 Idul Fitri. Untuk keberangkatan sendiri di Pelabuhan Bom Baru ini dari Palembang itu pukul 8 hanya satu kali berangkat, sedangkan yang dari Muntok menuju Palembang itu pukul 12, jadi harus kedatangan itu sekitar pukul 4 atau pukul 5. Untuk syarat penumpang, pengelola Pelabuhan Bom Baru juga menyiapkan gerai vaksin yang ada di depan di samping pintu masuk pelabuhan. Jadi penumpang yang belum memenuhi dosis vaksin 2 bisa juga mengikuti divaksin di pelabuhan. Dan untuk tiket sementara ini ada penyesuaian sedikit dari pihak Ekspres Bahari. Dari yang sebelumnya 270.000 menjadi 300.000 untuk yang kelas VIP. Demikian ya yang dapat kami sampaikan. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Divisi Marketing Ekspres Bahari Pelabuhan Bom Baru, M. Ihwan. Berikut liputan lengkapnya.
Pak, seperti apa situasi arus mudik yang ada di Pelabuhan Bombaru ini? Kalau di Bombaru kita biasanya Hamin yang bakal rame kan untuk arus mudik. Biasanya kalau H+ seperti ini situasinya sama aja normal seperti biasa. Cuman ada lonjakan penumpang biasanya. Karena sudah 2 tahun kan orang udah mudik karena COVID kan. Jadi kemungkinan tahun ini H+ juga bakal rame juga. Untuk penjualan tiket pelabuhan tiket kapal sendiri berapa banyak Pak? Berapa banyak kapal? Kalau untuk jadwal reguler itu Senin, Rabu, Jumat itu lumayan bisa sampai 150-an ke atas ya. Biasanya juga sampai full juga. Tapi untuk jadwal biasa kurang lebih kalau itu 100-an juga. Jelang Lebaran ini berapa banyak terjadi peningkatan untuk penumpang? Hampir 2 kali lipat karena untuk jadwal sekarang kan sudah reguler, sehingga untuk penumpang sendiri lebih banyak juga tahu yang untuk reguler. Jadi kurang lebih sudah full semua untuk penjualan tiket ataupun jumlah penumpang. Lonjakan penumpangnya sudah terlihat juga jauh hari. Ini jumlah yang ada kita berapa seat Pak? Kalau untuk yang kapal ini kurang lebih 230 kan. Itu sudah penuh sampai berapa hari? Posko Angkutan Udara masa Idul Fitri 1443 Hijriah di Bandara Internasional Hang Nadiem, Kepulauan Riau diresmikan. Setelah peresmian ini, posko ini langsung beroperasi hingga 9 Mei 2022 mendatang. Selengkapnya, dan juga bagaimana pantauan di sana akan dilaporkan rekan Roma Ulis Yanturi, reporter Tribun Batam, yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Dea di studio. Posko Angkutan Udara masa Lebaran 1443 Hijriah di Bandara Internasional Hang Nadiem, Kepulauan Riau diresmikan oleh Direktur Badan Usaha Bandar Udara atau BUBU Hang Nadiem Arman pada apel gabungan Selasa 26 April 2022 lalu. Nah, usai pelantikan ini, Posko Lebaran 2022 ini langsung beroperasi untuk melayani suasana arus mudik di Bandara Internasional Hang Nadiem. Mulai beroperasi dari sekitar pukul 6 pagi hingga pukul 22 WIB. Nah, posko ini diharapkan bisa memberikan informasi terkait arus mudik kepada masyarakat dan bisa melayani penumpang-penumpang yang lama menunggu jemputan. Selain itu, usai dari pelantikan ini, tim gabungan juga mengecek kesiapan Bandara Internasional Hang Nadiem seperti fasilitasnya, mulai dari pintu kedatangan, ruang tunggu, tempat check-in, hingga di daerah pesawat. Selain itu, posko ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat. Nah, seperti diketahui, jumlah penumpang di Bandara Hang Nadiem sendiri sudah meningkat sejak Jumat lalu, di mana penumpang perharinya bisa mencapai 11.000 orang. Nah, selain itu, adanya peningkatan ini bukan hanya karena mudik, melainkan didukung pula oleh kemudahan persyaratan yang diberikan oleh pemerintah. Begitu rekan Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Roba Uli untuk laporan Anda dari Kepulauan Riau. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumatera Utara, Tribuners. Ribuan pemudik dari Kota Batam tiba di terminal penumpang pelabuhan Bandar Deli Belawan, Kota Medan. Ribuan pemudik ini tiba menggunakan kapal KM Kelut. Satu persatu penumpang mudik tampak turun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Bagaimana pantauan selengkapnya akan dilaporkan rekan Anissa, reporter dari Tribun Medan yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Anissa. Halo, selamat sore Mbak Dea. Hari ini saya Nisa Ramadhani akan melaporkan langsung
arus mudik di sekitaran Pelabuhan Medan Belawan atau tepatnya arus mudik jalur laut Batam dan Medan, di mana semalam itu merupakan hari pertama puncak arus mudik di Kota Medan, di mana ada 2.700 para pemudik dari Batam menuju ke Kota Medan. Seharusnya ini akan terjadi kelonjakan sejak minggu lalu, namun dikarenakan beberapa banyak hal, menurut Kacap Pelabuhan Medan Deli itu ditawarkan di hari kemarin. Nah, untuk hari ini tujuan dari Medan ke Batam itu ada 300 pemudik yang akan melanjutkan perjalanan ke Kota Batam. Nah, sejauh ini arus mudik di pelabuhan itu masih tujuan rute Medan dan Batam, begitupun Batam dan Medan, seperti itu, Mbak. Sementara untuk arus mudik lintas darat sejauh ini sudah hampir 10.000 tingkat jalur darat, baik itu dari PO ALS ataupun bus-bus mudik lainnya, seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih rekan Anissa untuk laporan Anda dari Medan. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Posko Lebaran tetap didirikan di sekitar Terminal Malalayang jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Meski begitu, Polri, TNI, serta Satgas COVID-19 di sana sudah tidak lagi melakukan penyekatan, namun hanya melakukan pengamanan. Pantauan selengkapnya akan disampaikan rekan Randy Umar, reporter dari Tribun Manado yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan dengan laporan Anda. Ya, oke, selamat sore Tribuners. Ya, Tribuners, saya sore hari ini akan melaporkan hasil pantauan saya di Terminal Malalayang Manado pada hari kemarin, di mana Tribuners ketika saya datang lihat langsung di Terminal Malalayang Manado bahwa sejauh ini memang angka lonjakan untuk lonjakan untuk penumpang menaiki bus, baik bus secara umum maupun damri, belum terlalu kelihatan. Mungkin karena mesti menunggu jelang 2 atau sampai 3 hari menjelang Idul Fitri. Nah, sejauh ini Tribuners, dari pantauan saya kemarin, untuk para penumpang yang ingin menaiki kendaraan wajib untuk divaksin booster. Dan juga yang belum vaksin booster maka diwajibkan untuk rapid test terlebih dahulu baru bisa untuk menaiki kendaraan gitu. Dan untuk informasi tambahan untuk harga-harga tiket yang ada di bus Terminal Malalayang semuanya normal, hanya untuk tiket Manado Gorontalo saja yang naik 20.000 dari pertanyaan dari yang saya tanyakan kepada pemilik PO di Malalayang. Jadi ada cuma Manado Gorontalo yang naik dari semulanya 100.000 menjadi 130.000. Tapi untuk Manado ke Makassar, Manado ke Palopo, Poso, semuanya sama, rata-rata berada di sekitaran 500.000 sampai 400.000. Itu semua full AC untuk yang menaiki kendaraan. Dan di Terminal Malalayang juga ada beberapa pos lebaran yang dikawal langsung oleh aparat kepolisian, TNI, Polri maupun Kementerian Perhubungan. Juga ada Satgas COVID-19. Dan mereka selalu mengingatkan para penumpang, bahkan kendaraan pun sebelum berangkat mereka cek semuanya agar menghindari kecelakaan yang terjadi. Nah, demikian itu informasi saya bisa sampaikan dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Randy Umar untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kepulauan Riau. Jalan tol Pekanbaru Bangkinang resmi dibuka khusus untuk arus mudik dan balik Lebaran 2022. Peresmian jalan bebas hambatan itu dilakukan oleh Gubernur Riau Syamsuar. Untuk tahap awal ini, jalan tol Pekanbaru Bangkinang dibuka dalam pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pihak pengelola tol. Bagaimana terkait hal ini? Akan dilaporkan rekan Syeful Miskiono, reporter dari Tribun Pekanbaru. Silakan dengan laporan Anda.
Baik rekan Dea dan pemirsa Tribuner dimanapun berada, dapat kami laporkan bahwa tol Pekanbaru Bangkinang secara resmi dibuka untuk sementara untuk arus mudik pada Lebaran tahun ini, di mana tol Pekanbaru Bangkinang ini memiliki panjang sekitar 40 km. Namun karena tol ini dibuka sementara, sifatnya masih terbatas, hanya dibuka pada siang hari saja, yaitu pada pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Nah, selain itu rekan Dea dapat kami laporkan, selain pembatasan jam operasional, kendaraan yang melintas di tol Pekanbaru Bangkinang juga dibatasi, yaitu hanya untuk kendaraan kecil yang masuk ke dalam golongan 1, yaitu jenis minibus. Sedangkan untuk kendaraan besar seperti truk dan bus belum diperbolehkan untuk melintasi tol Pekanbaru Bangkinang ini. Selain kendaraan dan jam operasional yang dibatasi, rekan Dea dan pemirsa, kami laporkan juga bahwa untuk tol Pekanbaru Bangkinang ini hanya dibuka untuk satu jalur saja, yaitu jalur dari arah Pekanbaru menuju ke Bangkinang untuk arus mudik. Sedangkan untuk arus balik nanti dibuka dari arah Bangkinang menuju ke kota Pekanbaru. Sehingga tol ini hanya dioperasikan satu jalur saja. Nah, dapat kami informasikan rekan Dea dan pemirsa, pada hari pertama dioperasikan kemarin tercatat ada sekitar 1022 kendaraan yang melintasi tol Pekanbaru Bangkinang ini. Setelah untuk mudik Lebaran dan arus balik Lebaran nanti, tol Pekanbaru Bangkinang akan ditutup kembali karena memang saat ini masih dalam tahap finishing. Ada beberapa rambu-rambu lalu lintas dan penerangan jalan yang belum dipasang seluruhnya, sehingga pembukaan tol Pekanbaru Bangkinang sifatnya hanya sementara untuk arus mudik dan arus balik Lebaran saja. Setelah itu akan ditutup kembali dan dilakukan finishing, pemasangan rambu-rambu dan lampu jalan. Setelah itu nanti baru dibuka kembali untuk umum dan bisa dioperasikan 2 jalur dan bisa beroperasi sampai pada malam hari. Demikian rekan Dea yang dapat kami laporkan dari Pekanbaru, kami kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Syaiful untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami masih akan sajikan informasi terkini terkait arus mudik Lebaran 2022. Jangan kemana-mana, tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gemip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebonboyo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gemip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini yang berstrategi? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini yang berstrategi? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini yang berstrateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masuk stage atau tahap Berbahaya basah. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Kembali di live update, kita menuju informasi berikutnya. Tribuners, masih seputar arus mudik Lebaran 2022. Lebaran tahun ini memang menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia karena diperbolehkan mudik ke kampung halaman. Namun ternyata berbeda cerita dengan petugas di SPBU Rest Area Cipali kilometer 86. Salah seorang petugas di sana mengaku tak pernah berlebaran di kampung halamannya karena harus tetap bekerja. Kisah selengkapnya akan disampaikan rekan Miftahul Munir, reporter Warta Kota yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Munir dengan laporan Anda. Baik, rekan Dea, bisa saya jelaskan bahwa pada Lebaran tahun ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang dirasakan oleh Ricky Maulana, di mana ia adalah petugas SPBU di rest area kilometer 86. Di sini dia harus melayani para pemudik yang ingin mengisi bensin, sehingga ia selama arus mudik Lebaran ini tidak pulang kampung atau memang setiap tahunnya dia tidak pernah pulang ke kampung halamannya, yaitu di kawasan Subang. Nah, rest area ini memang tidak sebesar di rest area tipe A karena memang di sini rest area memiliki pom bensin mini atau pom bensin tidak terlalu besar. Namun Ricky tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di rest area tersebut. Nah, Ricky sendiri mengaku selama 26 hari ini ia mendapatkan bonus sebesar 300.000 dari perusahaannya karena memberikan pelayanan selama bulan puasa atau selama arus mudik Lebaran. Nah, ia bakal sampai tanggal 6 Mei mendatang untuk melayani di SPBU tersebut. Dan bahkan Ricky Maulana ini harus sholat Id atau sholat Lebaran di SPBU tersebut karena memang pihak SPBU menyediakan tempat untuk beribadah pada saat hari H Lebaran. Nah, setelah itu setelah nantinya libur pasca arus balik, dia akan mendapat libur 1 hari untuk bertemu dengan keluarganya merayakan Lebaran. Meskipun hanya libur sehari, tapi Ricky sudah merasa senang karena bisa berkumpul dengan keluarganya. Begitu rekan ya. Baik, terima kasih rekan Miftahul Munir melaporkan dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Tribuners. Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tinggal menghitung hari. Namun pemudik di Terminal Pendopo Kecamatan Talag Ubi, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir atau Pali tampak masih sepi aktivitas. Untuk pantauan selengkapnya sudah bergabung bersama kami rekan Reagen, reporter dari Sriwijaya Pos yang akan melaporkan. Silakan rekan Reagen. Halo, rekan Reagen. Oke, halo rekan ya. Oke, terima kasih rekan ya, Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pantauan arus mudik di wilayah Kabupaten Pali sendiri, sejak saat ini jelang sepekan sebelum Lebaran, arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Pali sendiri tak kunjung ada peningkatan ya, di mana meski wilayah Kabupaten Pali sendiri bisa dibilang menjadi jalur alternatif untuk wilayah Sumatera Selatan, di mana wilayah Kabupaten Pali bisa dilintasi para pemudik baik dari kota Lubuk Linggau menuju kota Palembang, baik dari Kabupaten Mubah menuju Palembang, itu bisa melalui jalan alternatif melalui wilayah Bumi Serapat Serasan seperti itu. Namun
sejauh ini belum ada aktivitas peningkatan aktivitas pemudik yang melintasi wilayah Kabupaten Pali sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pali, Suartopo, bahwa pihaknya sudah memasang pelang penanda di jalur mudik, baik dari Simpang Belimbing Kabupaten Pali hingga perbatasan menuju Kabupaten Musirawas dan Kota Lubuk Linggau, sehingga pengendara jangan sampai seperti tahun kemarin banyak yang nyasar, dan diantisipasi pada tahun ini dipasang pelang. Kemudian pemudik juga diharapkan tetap berhati-hati jika melintas di malam hari, karena jalan poros dari desa Talangbulang menuju Kecamatan Talangubi itu lampu jalan masih banyak yang mati, sehingga ditakutkan rawan tindak kriminalitas dan rawan kecelakaan. Namun demikian, pada malam hari juga Disub sudah memperingatkan untuk truk angkutan batubara tidak melintas di jalan umum, sehingga tidak mengganggu para pemudik. Kemudian satu hal lagi, itu pihak kepolisian dan baik dari terus patroli dan dinas perhubungan baik Pol PP membuat pos pantau sehingga memberikan kenyamanan bagi pemudik yang melintas di wilayah Kabupaten Pali. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Regen untuk laporan Anda dari Kabupaten Pali, Sumsel. Selamat bertugas kembali. Kabar berikutnya datang dari Jawa Timur, Tribuners. Arus mudik lebaran di gerbang pintu tol Singosari, Kabupaten Malang terpantau lenggang pada hari ini Rabu 27 April 2022. Kendaraan banyak didominasi oleh mobil pribadi, sedangkan sisanya merupakan kendaraan pengangkut barang yang hilir mudik keluar dari pintu tol Singosari. Pantauan selengkapnya akan disampaikan rekan Rifki Edgar, reporter dari Surya Malang yang saat ini sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan Edgar. Baik rekan Dea, baik Tribuners, bisa kami informasikan bahwasanya pantauan arus mudik H-7 di gerbang tol Singosari Kabupaten Malang masih terpantau lengang atau sepi. Dari pantauan kami di lapangan belum terjadi kepadatan arus lalu lintas pada H-7 mudik lebaran ini, dan kepadatan hanya terjadi di persimpangan Karanglo, di mana memang di sana ada traffic light. Jadi kendaraan yang keluar dari gerbang pintu tol Singosari sedikit mengular, tapi tidak begitu banyak. Dan kendaraan yang keluar dari pintu tol Singosari sendiri kebanyakan juga didominasi oleh mobil pribadi, dan beberapa juga ada dari mobil box atau mobil pengangkut barang yang hilir mudik keluar menuju ke pintu tol Singosari. Dan berdasarkan data dari PT Jasa Marga Tol Pandaan Malang itu menyebutkan sejak hingga pukul 12 siang tadi itu ada sekitar 44.791 kendaraan yang keluar masuk melalui pintu tol Singosari. Mohon maaf, maksud kami ada 44.791 kendaraan yang keluar masuk dari tol Pandaan Malang, di mana di tol Pandaan Malang ini ada 5 gerbang pintu tol, dan yang paling banyak dilewati aksesnya adalah melalui pintu tol Singosari ini. Untuk di pintu tol Singosari tercatat ada sekitar 10.484 kendaraan yang keluar, dan yang masuk ada sekitar 9.372. Untuk di tol Malang sendiri itu lebih rendah, yakni ada 4.404 kendaraan yang keluar, dan kendaraan yang masuk ada sekitar 3.686 kendaraan.
Data tersebut merupakan data hingga jam 12 siang tadi, dan kami tadi juga sempat ngobrol dengan GM Operasional PT Jasa Marga Tol Pandaan Malang, Bapak Indrawan Agustono, yang menyampaikan bahwa memang mulai dari kemarin H-8 hingga H-7 ini memang belum terjadi kepadatan arus lalu lintas, dan diprediksi biasanya untuk di Tol Pandaan Malang sendiri kepadatan arus mudik lebaran ini terjadi pada saat hari H hingga H+7. Hal ini disebabkan karena Malang Raya merupakan kawasan wisata, jadi banyak dari pemudik maupun dari wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu, Kota Malang ataupun Kabupaten Malang yang melalui pintu tol Pandaan Malang ini. Dan meski demikian, sejumlah rekayasa lalu lintas juga akan dipersiapkan oleh PT Jasa Marga Pandaan Malang yang bekerjasama dengan Disub Kabupaten Malang bersama dengan Satlantas Polres Malang, di mana nantinya apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas di gerbang pintu tol Singosari, nantinya kendaraan akan dialihkan menuju ke pintu tol Pakis ataupun ke pintu tol Malang. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan terkait arus mudik lebaran dari tol Pandaan Malang. Baik, terima kasih rekan Rifki Edgar untuk laporan Anda dari Malang. Selamat bertugas kembali. Kita bergeser ke Jawa Tengah. Tribuners, memasuki H-6 Lebaran 2022, situasi arus lalu lintas di dalam ruas tol Semarang Solo, tepatnya di wilayah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, terpantau belum adanya kenaikan jumlah kendaraan per hari ini, Rabu 27 April 2022. Untuk pantauan di persimpangan Bawen sendiri, terutama dari exit tol Bawen yang memiliki akses menuju Yogyakarta, juga terpantau ramai lancar. Pantauan selengkapnya akan dilaporkan rekan Reza Gustaf, reporter Tribun Jateng yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan Reza. Halo rekan Reza. Ya, halo. Ya. Ya baik, silakan rekan Reza. Jadi dari pantauan kami sejak siang sampai sore ini tadi, belum ada tanda-tanda peningkatan aktivitas pemudik ya, dari jumlah kendaraan maupun dari plat nomor yang terlihat. Namun untuk dari persimpangan Bawen yang menuju ke arah Jogja, itu tadi ada kepadatan sejak pukul 16. Kepadatan itu diperkirakan karena aktivitas rutin ya, jadi kepadatan yang biasa terjadi saat jam-jam sibuk pada hari-hari biasa. Untuk persimpangan di exit tol Bawen sendiri juga masih terpantau ramai lancar. Dari data Satlantas Polres Semarang tadi menyampaikan bahwa terdapat sekitar 4.000 atau 5.000 kendaraan yang keluar tol di Ungaran dan 8.000 untuk yang keluar tol di Bawen. Justru pantauan kami tadi terdapat kepadatan pemudik yang terjadi di rest area Ungaran. Jadi mulai pukul 13.00 tadi ada mulai muncul kendaraan-kendaraan yang berasal dari Jabodetabek sedang beristirahat atau berhenti di rest area kilometer 429A di Ungaran. Mereka diperkirakan merupakan pemudik pertama atau arus utama yang dari Jabodetabek baru sampai di Ungaran. Salah satu pemudik mengatakan bahwa mereka berangkat dari Bekasi sekitar pukul 5 tadi pagi dan sampai di Ungaran siang tadi. Dan diperkirakan kemungkinan besar lonjakan arus mudik atau kenaikan jumlah kendaraan ini nanti akan terjadi di tol Bawen atau di tol Semarang Solo hingga malam sampai beberapa hari kemudian. Jadi mulai malam nanti diperkirakan akan ada peningkatan arus kendaraan. Namun untuk sore ini tadi masih terpantau ramai lancar. Demikian Dea yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih rekan Reza untuk laporan Anda langsung dari exit tol Bawen, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.
Ribuan penumpang memadati Terminal 1 keberangkatan domestik Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Di Terminal 1A Bandara Suta ini terlihat ribuan penumpang yang hendak berangkat mengantre pada pintu masuk. Antrean panjang juga terlihat terjadi pada jalur pemeriksaan vaksinasi COVID-19. Selengkapnya, pantauan di Bandara Soekarno-Hatta akan dilaporkan rekan Gilbert Samsandro, reporter Warta Kota yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Ya, ribuan penumpang telah memadati Terminal 1 keberangkatan domestik Bandara Soekarno-Hatta pada H-6 Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah kemarin. Dari pantauan Warta Kota Live.com, Terminal 1 itu terlihat ribuan penumpang mengantri hendak masuk ke dalam area boarding pass. Pasalnya sebelum masuk ke area boarding pass tersebut, para penumpang wajib menunjukkan bukti vaksinasi COVID-19 tahap ketiga ataupun vaksinasi booster. Kemudian untuk setelah vaksinasi booster tersebut diperiksa dan terverifikasi, para penumpang baru bisa melakukan proses check-in tiket dan juga boarding pass. Dan ada yang menarik dari ribuan penumpang yang berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta ini, yaitu adalah Tuti, warga Majalengka, Jawa Barat yang ingin melakukan aktivitas mudik menuju Pontianak, Kalimantan Barat. Tuti ini melakukan penerbangan itu pada pagi tadi. Penerbangan menuju Pontianak tersebut pada pagi tadi sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Namun Tuti telah tiba di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta sejak hari kemarin, sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Hal itu dilakukan Tuti lantaran khawatir dirinya mengalami keberangkatan tiket perjalanan kereta. Pasalnya, memang perjalanan dari kediaman Tuti di kawasan Majalengka menuju Bandara Soekarno-Hatta Tangerang tersebut cukup memakan waktu selama perjalanan. Oleh karena itu, ia telah berangkat dari kediamannya di Majalengka sejak pukul 09.00 waktu Indonesia Barat dan tiba di Bandara Terminal 1 keberangkatan domestik Bandara Soekarno-Hatta pukul 13.00. Dan Tuti Tuti rela menempuh perjalanan jauh tersebut sambil membawa seorang putranya berusia 4 tahun demi berkunjung ke kampung halaman suaminya di Pontianak, Kalimantan Barat. Pasalnya, setelah 3 tahun terakhir semenjak pandemi COVID-19 melanda, Tuti belum sempat bertemu dengan suami ataupun keluarga dari suaminya yang berada di kawasan Kalimantan Barat. Hal itu disebabkan karena memang pemerintah melakukan berbagai pembatasan bagi para penumpang saat puncak pandemi COVID-19 terjadi pada 2 tahun terakhir ini, di mana masyarakat itu belum diizinkan mudik secara bebas seperti ini dengan mengikuti vaksinasi booster. Pada beberapa tahun lalu itu wajib melakukan hasil tes PCR ataupun swab antigen. Selain itu, Tuti juga mengaku menyambut baik kebijakan pemerintah pusat yang mengizinkan masyarakat untuk melakukan aktivitas mudik pada tahun ini sendiri. Menurut Tuti, hal itu dapat mempermudah masyarakat yang sedang merantau atau berjuang mencari rezeki di luar kampung halamannya agar bisa kembali pulang saat hari raya Lebaran tiba. Masalahnya memang para perantau di ibu kota Jakarta ini memang melakukan aktivitas pekerjaannya dan melakukan aktivitas mudik hanya setahun sekali ketika hari kemenangan tiba. Dan Tuti pun mengharapkan pandemi COVID-19 ini bisa berlalu sehingga masyarakat yang membutuhkan aktivitas mudik tidak terhalang oleh peraturan kebijakan pemerintah yang diterapkan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Demikian dia laporan sampaikan dari Bandara Soekarno-Hatta melaporkan. Baik, Tribuners, rekan Gilbert juga sudah melakukan wawancara bersama salah seorang warga Majalengka yang melakukan mudik bernama Tuti. Berikut liputan lengkapnya. Baru ini pertama kali. Oh, siap. Ini ya, Ibu Tuti. Ini akhirnya pertama kali diizinkan mudik nih masyarakat. Gimana nih tanggapannya Bu Tuti nih? Ibu Tuti sendiri juga kan emang belum pernah pulang lagi nih selama pandemi. Gimana tanggapannya Bu Tuti? Senang aja, bahagia. Jangan sampai ada COVID lagi. Nah. Berarti emang kemarin syaratnya begini itu ya bebaskan lah.
Agenda saya itu seperti dulu lagi, bebaskan, jangan sampai ada persekusi, jangan ada buku-buku lagi, Mama. Berarti emang kemarin nggak pulang kampung karena kebentur aturan-aturan gitu, Bu ya? Oh iya. Ini kalau tahun ini Ibu Tuti berangkat apa syaratnya? Apa booster doang atau ada yang lain? Iya, booster. Berarti nunjukin aplikasi Peduli Lindungi doang gitu ya? Ibu udah booster berarti ya? Nah, aturan baru gini gimana nih Bu? Nyambut baiknya nih Bu? Menyambut baiknya gimana? Antusias Ibu sendiri lihat aturan simple lah gitu, simple lagi gitu. Sebelumnya kan emang ada antigen, PCR gitu-gitu Bu ya. Berarti ini booster doang ya? Oh. Ibu Tuti? Vaksin 1, kedua, ketiga. Oh, 1, 2, 3. Ibu udah ngejalaksanin tuh. Nah, kira-kira Ibu Tuti ini akhirnya begini bisa balik kayak dulu lagi gak sini Bu? Nggak ada kayak sebelum pandemi lagi. Ya, mudah-mudahan aja jangan seperti sekarang ini. Lebih enak mana nih Bu? Ya, lebih enak kayak dulu. Oh, pasti kayak sekarang aja. Syarat-syaratnya nggak ada persyaratan apa-apa. Kita menuju ke Jawa Barat. Kepolisian membangun pos pelayanan dan juga pos pengamanan di Simpang Tol Pandalaran, Kabupaten Bandung Barat. Berbagai macam fasilitas disediakan untuk memanjakan pemudik yang melintasi kawasan tersebut. Bahkan satu di antaranya ada fasilitas pijat refleksi. Apa saja fasilitas lain yang bisa didapatkan pemudik di sana dan juga adakah syaratnya akan disampaikan rekan Hilman Kamaludin, reporter dari Tribun Jabar yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silahkan rekan Hilman dengan laporan Anda. Ya, selamat sore ya. Ya, dia bisa saya laporkan terkait pembangunan posko di area Padalarang ini. Tujuannya sendiri untuk memanjakan para pemudik yang melintas dari daerah kawasan Cianjur dan sekitarnya menuju daerah Priangan Timur. Tujuan dari pembangunan posko pelayanan dengan segala fasilitas yang disediakan oleh aparat kepolisian ini karena nantinya di pos Padalarang bakal banyak para pemudik yang akan beristirahat sebelum melanjutkan perjalanannya ke daerah Priangan Timur. Nah, dari pos pelayanan yang disediakan polisi ini diantaranya fasilitasnya disediakan ada posko untuk khusus ibu menyusui, kemudian ada area bermain anak, dan ada juga pijat refleksi yang disediakan oleh aparat kepolisian sendiri gitu. Nah, nantinya bagi para pemudik yang akan melintasi daerah Padalarang sendiri bisa menikmati fasilitas yang disediakan itu secara gratis gitu. Kemudian bagi para pemudik yang melintas dari daerah Cianjur juga nantinya bisa menikmati musola yang disediakan oleh aparat kepolisian. Kemudian ada juga vaksin mobil yang disediakan oleh Pemkab Bandung Barat di sana. Kemudian khusus untuk area bermain anak di sana disediakan juga seperti mobil-mobil mini, motor-motor mini gitu. Nah, nantinya bagi para pemudik yang beristirahat di posko tersebut dengan membawa anaknya sendiri bisa bermain di area bermain anak itu, seperti itu ya. Kemudian khusus untuk pijat refleksi di sana disediakan beberapa bed dan kursi pijat otomatis seperti itu yang bisa dinikmati oleh para pemudik. Di sana para pemudik selain bisa menikmati panti pijat juga nantinya bakal ada aparat kepolisian juga yang tetap berjaga, kemudian mengatur arus lalu lintas di sekitar titik-titik kemacetan di daerah Padalarang. Nah, sambil menunggu kemacetan terurai, para pemudik yang menuju daerah Priangan Timur dari daerah Cianjur bisa menikmati fasilitas tersebut. Kemudian untuk khusus untuk di daerah Padalarang sendiri, polisi telah menyiapkan sekitar 785 personil yang disebar ke setiap titik kemacetan, terutama di daerah Cipatat, Cimareme, dan Kota Cimahi sendiri, terutama di Jalan Amir Mahmud. Kemudian bagi pemudik yang merasa lelah, bisa menikmati juga berbagai tempat istirahat di sana gitu. Selain ada pijat refleksi, musola dan sebagainya, di sana juga para pemudik disediakan juga tempat-tempat istirahat yang lainnya gitu. Seperti itu ya. Baik, Tribuners, terkait pos keamanan ini, rekan Hilma juga sudah melakukan wawancara bersama Kabak Operasional Polres Cimahi, Kompol Zulkarnain. Selengkapnya kami tampilkan. Cimahi menyiapkan salah satunya pos yang terbaik andalan kami, yaitu berada di Gate Tol Padalarang. Ini merupakan istilah posyan 1 Padalarang, pos pelayanan. Di sini kami
menyediakan beberapa fasilitas yang seperti yang dapat disaksikan, ada musola, tempat refleksi, tempat vaksin terutama, kemudian tempat main anak-anak, kemudian ada juga apabila ingin beristirahat ada tempat jasa pijat di dalam. Jadi silakan dimaksimalkan bagi para pemudik yang ingin beristirahat di posyan Padalarang, di gate tol Padalarang ini, silakan kami terima dengan senang hati. Pak, fasilitasnya apa aja Pak untuk kenyamanan pemudik itu? Artinya termasuk gerai vaksin Pak? Betul. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita sediakan musola, tempat pijat, kemudian ada tempat main anak-anak seperti disaksikan ada di sebelah sana. Vaksin yang kita laksanakan sampai sore hari dibantu oleh Dinkes dari Kabupaten Bandung Barat. Kemudian ada juga tempat untuk berbahan, kita menyediakan pelbet. Nah, tempat istirahat di tiduran sekitar 5 pelbet disiapkan untuk para pemudik untuk istirahat apabila kelelahan. Bang, prediksi pemudik tahun ini sudah ada instruksi atau amanat dari Bapak Presiden bahwa diperbolehkan mudik. Jadi kemeriahan sudah cukup terlihat di beberapa titik, terutama efeknya salah satunya ini merupakan jalur alternatif arteri. Jadi apabila pemudik yang ingin ke Bandung. Kita kembali ke DKI Jakarta, Tribuners. Mendekati Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, permintaan extra flight atau penambahan jam terbang di Bandara Soekarno-Hatta bertambah. Meski menambah penerbangan, pihak bandara tetap mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan pemerintah untuk mudik lebih awal, agar bisa mengurai kepadatan penumpang. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan reporter Tribun Jakarta. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ega Alfreda. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Dapat disampaikan dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta bahwa sebagaimana diketahui, pemerintah pusat telah melonggarkan aturan mudik pada Lebaran 2022 seperti yang terdampak di Bandara Soekarno-Hatta, yaitu tidak ada laginya aturan harus pemudik menggunakan PCR ataupun antigen yang memberitahukan bahwa penumpang negatif COVID-19. Sehingga peraturan tersebut membuat animo masyarakat yang sudah 2 tahun ini tidak melaksanakan mudik pulang kampung ke rumahnya masing-masing menjadi sangat besar, sehingga hal tersebut juga membuat penumpang di Bandara Soekarno-Hatta itu melumpah dan juga sangat melonjak drastis, seperti yang terpantau dan terjadi di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, di mana terminal tersebut sudah 2 tahun mati suri akibat pandemi COVID-19, sehingga PT Angkasa Pura II terpaksa menonaktifkan terminal tersebut untuk sementara, yang akhirnya diaktifkan kembali pada 22 April 2022 kemarin, di mana Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta tersebut melayani penerbangan domestik untuk para pemudik yang akan terbang ke kampungnya masing-masing. Lalu PT Angkasa Pura II juga memastikan bahwa pada mudik Lebaran 2022 ini pihaknya memastikan tidak akan ada kepadatan penumpang yang seperti terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, di mana sempat terjadi kasus viral di mana banyak penumpukan penumpang yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta akibat minimnya protokol kesehatan. Namun kali ini PT Angkasa Pura II memastikan tidak akan ada penumpang yang terjadi penumpukan di ketiga terminal tersebut, sebab PT Angkasa Pura II telah membuka Terminal 1 dan juga Terminal 2 untuk penerbangan domestik, di mana dari data yang didapatkan dari tribunjakarta.com, Terminal 1 ini dapat menampung hingga 15.000 penumpang per harinya, lalu Terminal 2 dapat menampung sekitar 35.000 penumpang per harinya, kemudian paling besar yaitu di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dapat menampung sampai 45.000 sampai 50.000 penumpang per harinya, sehingga total ada jutaan penumpang yang dapat ditampung dalam Bandara Soekarno-Hatta itu untuk mengangkut mudik dalam arus mudik Lebaran 2022. Dan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, PT Angkasa Pura II mencatat adanya ratusan extra flight atau penerbangan tambahan yang didaftarkan oleh maskapai yang ada di Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 2021, 2020, dan juga 2021. Tidak ada maskapai yang melakukan extra flight lantaran sepinya penumpang karena pandemi COVID-19. Namun kali ini terdata ada 720 penerbangan tambahan yang diajukan dari berbagai maskapai seperti Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Batik Air, juga beberapa maskapai domestik lainnya.
untuk hal itu PT Kasapura II juga makanya mengimbau kepada para pemudik di tahun 2002 ini untuk segera melakukan mudik secara tidak serentak, tidak pada hari Lebaran seperti tanggal 2 Mei ataupun H-1 atau H-2, dan juga disarankan untuk melakukan perjalanan mudik mulai hari H-7 yaitu 2 hari yang lalu H-6 juga H-5 sekarang, supaya tidak adanya kepadatan penumpang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Lalu PT Kasapura II juga mengimbau bahwa segera melakukan vaksinasi booster yang untuk melengkapi syarat terbang, karena jika belum mendapatkan vaksin kedua ataupun vaksin booster, penumpang masih harus diwajibkan membawa PCR hasil PCR yaitu negatif COVID-19 ataupun negatif COVID-19 melalui swab test antigen. Begitu yang dapat dilaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta, ya. Baik, terima kasih rekan Eka Alfreda untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok mengalami fenomena antrian panjang. Pasalnya, pelabuhan ini menjadi titik arus mudik Lebaran Idul Fitri menuju ke Pulau Sumatera. Selain pemudik, antrian panjang truk logistik juga terjadi di sana. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Rizky Irianda Palevi, reporter dari Bangka Pos yang kini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Iya, Dea. Untuk pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, mungkin saat ini merupakan rekor baru di pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dikarenakan untuk antrian panjangnya hingga saat ini H-5 Lebaran mencapai hingga sekitar 2,4 km. Sedangkan sebelumnya antrian terpanjang sempat terjadi pada tahun 2019, di mana saat itu masih hanya sekitar 1,8 km saja. Saat itu juga kondisi tersebut juga sudah dibantu oleh pihak Pemkab Bangka Barat yang sudah membuka buffer zone atau penyangga parkir yang jika hal ini tidak dilakukan mungkin saja antrian panjang pun hingga mencapai sekitar 3 km atau mungkin lebih. Selain itu untuk jumlah penumpangnya sendiri juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 lalu, di mana tahun 2022 ini dari H-10 hingga H-5 ini tercatat dari data yang kami dapat dari SDP Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, tercatat sudah ada sekitar 11.000 penumpang yang melintas dari Pelabuhan Tanjung Kalian menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api Palembang. Hal ini juga sangat meningkat jauh dibandingkan pada 2021 yang hanya sekitar 2.100-an saja penumpang yang menggunakan jasa di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok ini. Selain itu juga kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah pada edisi mudik kali ini juga benar-benar dimanfaatkan oleh pemudik. Bahkan salah satu pemudik saat diwawancara juga mengungkapkan alasan mudik kali ini juga karena tidak adanya atau kelonggaran vaksinasi, ya. Jadi sehingga para pemudik memilih tahun ini dan terjadi peningkatan di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok. Terus dari pihak dari SDP juga berencana akan menambah extra trip, di mana sebelumnya 14 trip sudah berjalan, bahkan 14 trip ini merupakan peningkatan dari 7 trip pada sebelumnya atau hari normal. Bahkan nanti besok akan direncanakan akan ada 16 trip atau 2 trip tambahan untuk mengurai kemacetan di Pelabuhan Tanjung Kalian. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Rizky Irianda untuk laporan Anda dari Bangka. Selamat bertugas kembali. Kita kembali ke Jawa Barat, Tribuners. Sejumlah jasa pengiriman sepeda motor kembali ramai pasca diperbolehkannya masyarakat untuk mudik Lebaran tahun ini. Salah satunya yaitu PT Lintas Nusantara Perdana yang ada di Stasiun Kiara Condong, Kota Bandung. Bagaimana pantauan di sana? Akan dilaporkan reporter Tribun Jabar. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Dianza Valevi. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Dea, bisa saya laporkan dari Stasiun Kiara Condong. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah telah memperbolehkan masyarakat untuk mudik Lebaran. Dengan begitu, masyarakat di Kota Bandung khususnya sebagian memilih Stasiun Kiara Condong untuk melakukan mudik. Seperti yang informasi saya dapatkan dari Humas PT KAI Daob 2 Bandung,
Stasiun Kiara Condong ini sejak Senin kemarin tanggal 25 hingga tanggal 4 Mei mendatang telah terjual 13.000 tiket yang dimana tujuannya itu Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang dimana rata-rata perharinya itu bertotalkan 2.300 penumpang. Dengan begitu, sejumlah masyarakat yang mudik dengan kereta api memilih mengirimkan sepeda motornya melalui jasa-jasa pengiriman yang berada di stasiun Kiara Condong. Salah satunya yaitu PT Lintas Nusantara, di mana pada tahun Lebaran ini pengiriman sepeda motor meningkat, yang dimana sebelumnya hanya 8 atau 5 kendaraan dalam 3 hari, sedangkan menjelang Lebaran tahun ini sepeda motor yang dikirimkan sejak awal Ramadan telah 15 kendaraan unit sepeda motor setiap harinya, atau rata-rata hingga kini telah mengirimkan 300 kendaraan. Adapun biaya yang dilakukan oleh PT Lintas Nusantara ini kepada masyarakat yang ingin mengirimkan sepeda motornya dikenakan 500.000 hingga 550.000 untuk jenis kendaraan matic untuk pengiriman Jawa Tengah, lalu Rp600.000 hingga Rp650.000 untuk pengiriman Jawa Timur. Seperti itu yang bisa saya laporkan, Dea. Baik, terima kasih rekan Dianza Valevi untuk laporan Anda dari Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kalimantan Utara, Tribuners. Jelang puncak mudik Lebaran, Pelabuhan Kayan 2 Tanjung Selor dibersihkan oleh tim pemadam kebakaran Bulungan. Bupati Bulungan, Syarwani, juga turut hadir memantau kegiatan ini. Bagaimana kegiatannya akan dilaporkan jurnalis dari Tribun Kaltara. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Georgie Santana Silalahi. Silakan rekan dengan informasi Anda. Ya, selamat sore Dea, selamat sore Tribuners. Hari ini benar jelang mudik Lebaran, Pelabuhan Kayan 2 yang berlokasi di Jalan Sabandar Lama sedang dibersihkan oleh tim pemadam kebakaran pada pukul 20.30. Dan harapannya juga dari pantauan Bupati Bulungan, ini nanti pada puncak arus mudik Lebaran dan cuti bersama yang ada di Kabupaten Bulungan, khususnya di Pelabuhan Kayan 2 ini, pengamanan dan persiapan segala macam untuk menghadapi mudik ini masyarakat bisa dikoordinasi dengan baik, kemudian persiapan segala kebutuhan yang ada di lokasi pelabuhan juga sudah disterilkan dengan harapan banyak yang datang ke Kabupaten Bulungan bisa melihat gerbang utama perairan di Kabupaten Bulungan ini terbilang sangat bersih ataupun terjaga. Pasalnya Bupati juga menyampaikan persiapan segala yang ada di Kabupaten Bulungan ini dari pelabuhan dermaga, Pelabuhan Kayan 2, Pelabuhan Kayan 1, kemudian Pelabuhan Kayan 3, dan juga ada pelabuhan tambangan di Tanjung Palas, yaitu harapannya semua persiapan keamanan dari tim Polres Bulungan maupun BPBD dan juga ada dari Satpol PP yang akan bersinergi menjaga pengamanan di daerah-daerah itu bisa semaksimal mungkin hingga arus balik mendatang. Adapun juga Bupati menyampaikan kegiatan kebersihan dari pemadam kebakaran Kabupaten Bulungan ini ada menurunkan 3 kendaraan yang untuk melaksanakan kebersihan yang ada di pelabuhan dari halaman, kemudian di loket utama pembelian tiket, dan juga Bupati menyampaikan bahwasannya nanti puncak arus mudik di Kabupaten Bulungan itu akan ada di tanggal 28 mendatang, dan juga posko arus mudik sudah dikoordinasikan oleh Polres Bulungan juga dan BPBD, dan harapannya ini semua persiapan yang akan dilaksanakan nanti bisa steril dan tepat kepada keamanan masyarakat. Adapun juga Hairul selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan menyampaikan juga nantinya beberapa tempat duduk para calon penumpang speedboat akan disiapkan berupa nomor antrian yang direncanakan ini disimulasi selama arus mudik Lebaran maupun arus balik Lebaran di Kabupaten Bulungan. Dan nantinya tim pengawasan juga turut hadir dari Polres Bulungan yang mengamankan beberapa wilayah-wilayah
di perbatasan maupun di posko-posko pengamanan di jelang arus mudik maupun arus balik Lebaran. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan George untuk laporan Anda langsung dari Kaltara. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kembali di live update, kita menuju ke informasi berikutnya Tribuners. Menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah, Polres Kota Mabagu menyiapkan posko Ramadan di beberapa titik untuk memantau arus lalu lintas. Tiga titik ini terletak di pusat Kota Mabagu untuk membantu Kembali di live update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya. Menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah, Polres Kota Mabagu menyiapkan posko Ramadan di beberapa titik untuk memantau arus lalu lintas. Tiga titik ini terletak di pusat Kota Mabagu untuk membantu masyarakat dan kendaraan ketika melakukan mudik. Hingga saat ini belum ada peningkatan pemudik khusus di Kota Mabagu. Selengkapnya terkait pantauan arus lalu lintas di sana akan dilaporkan rekan Dilton Durado, reporter dari Tribun Manado. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Menjelang Idul Fitri ada 4 posko Ramadan yang dibangun oleh Polres Kota Mabagu. Keempatnya terletak di ibu kota Kota Mabagu, mulai dari pusat keramaian hingga terminal. Dan hingga hari ini belum ada peningkatan pemudik yang datang ke Kota Mabagu dari luar Sulut, mulai dari Kota Manado ataupun beberapa kabupaten kota di sekitarnya. Belum ada peningkatan sama sekali. Tapi ketika posko Ramadan dibangun, Polres Kota Mabagu juga menyiapkan vaksinasi bagi masyarakat yang atau pemudik yang datang ke Kota Mabagu. Tapi vaksinasi yang disiapkan hanya vaksinasi tahap ketiga atau vaksinasi booster. Jadi bagi pemudik yang belum melakukan vaksinasi tahap ketiga bisa melakukan di posko-posko Ramadan yang dibangun oleh Polres Kota Mabagu. Selain itu, Polres Kota Mabagu juga mengecek pemudik yang datang apakah mereka sudah divaksin atau belum. Kalaupun belum, mereka akan langsung diarahkan untuk melakukan vaksinasi. Kalaupun pemudik belum melakukan vaksinasi ketiga, maka akan langsung dilakukan vaksinasi di tempat seperti yang terlihat di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Mabagu, yaitu pada Departemen Store. Demikian, rekan Rea. Baik, terima kasih rekan Nelton untuk laporan Anda langsung dari Manado. Selamat bertugas kembali.
Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, meski sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap. Jangan lupa juga Tribuners, saksikan live update esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.